Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas anime Arifureta. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Nagumo dan partinya tuh masih lanjutin perjalanan mereka menuju ke tempat Dewa Ehid. Nagumo dan yang lainnya tuh saat ini harus melewati bermacam-macam banyak zona. Dan saat ini mereka tuh lagi berusaha untuk melewati zona yang keempat. Di zona itu terjadi badai petir dan hujan. Setiap zona juga tentunya tuh ada banyak musuhnya. Tapi walaupun gitu Nagumo dan yang lainnya masih bisa mengatasi hal itu. Nagumo dan yang lainnya juga saat ini tuh kesal karena terus dihalangi dalam perjalanan untuk menuju ke tempat Dewa Ehid. Nagumo dan yang lainnya tuh saat ini masih terus menghadapi monster-monster Dewa Ehid. Beberapa monster yang kuat tuh dimakan sama Nagumo. Tentunya tujuannya supaya kekuatan monster itu diserap sama Nagumo. Nagumo dan yang lainnya juga saat ini tuh menghadapi monster suci. Monster suci ini bisa dibilang sangat kuat. Monster suci udah hidup berabad-abad, dan bagi monster suci, manusia itu cuma makhluk rendahan yang sangat kecil. Tapi sayangnya, monster suci kali ini tuh harus menghadapi Nagumo dan partinya. Dan untuk pertama kalinya, monster suci ini ketakutan sama kekuatan manusia. Monster suci itu terus disiksa sama Nagumo dan yang lainnya. Nagumo tuh di sini percaya kalau badai bakal menghilang jika mereka tuh menyingkirkan monster suci. Selain itu Nagumo juga ngerasa kalau dia tuh bisa bertambah kuat kalau dia melahap dan memakan monster suci. Tapi sayangnya monster suci itu saat ini udah sangat ketakutan. Monster itu pun langsung kabur ke lautan dan menyelam ke lautan yang sangat dalam. Dan dia tuh menyelam sangat cepat. Nagumo di sini kesal karena dia tuh gagal memakan monster itu. Tapi walaupun gitu, hal itu bukanlah masalah karena sekarang badai di zona mereka tuh akhirnya selesai. Dengan gitu Nagumo dan yang lainnya saat ini tuh bisa lanjutin perjalanan tanpa harus terganggu sama badai yang tentunya itu sangat menyebalkan. Walaupun badai udah menghilang dan gak lagi mengganggu mereka, tapi bukan berarti Nagumo dan yang lainnya ini bisa lanjutin perjalanan dengan tenang. Ternyata masih banyak monster-monster raksasa yang kekuatannya tuh sangat kuat dan mereka tuh terus menghalangi Nagumo. Tentunya Nagumo tuh memusnahkan monster-monster tersebut. Dan saat ini lokasi Nagumo tuh bermandikan banyak darah, banyak warna merah di sekitar Nagumo. Setelah terus-menerus bertarung, singkatnya Nagumo tuh lanjutin perjalanan. Lagi-lagi dia tuh dihalangi, dan kali ini yang menghalangi Nagumo adalah Fred Bagua. Fred di sini tuh terlihat berbeda. Dulu warna rambutnya berwarna merah, tapi sekarang berubah jadi putih. Nagumo di sini tuh tanpa basa-basi langsung pakai pistolnya untuk menembak Fred Bagua. Tapi Fred ini membuka sebuah portal dan dia tuh mengarahkan serangan Nagumo ke arah Tio. Untungnya Tio ini gak kena serangan karena lehernya tuh langsung ditarik sama Shea. Fred di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak bakal melawan Nagumo. Fred bilang saat ini dia tuh cuma diperintahin untuk melawan Shea dan Tio. Jadi sekarang Nagumo bisa pergi dan Nagumo tuh bisa sendiri untuk melawan Dewa Ehid. Nagumo di sini tersenyum dan dia bilang kalau dia bakal ngalahin Fred. Dengan gitu, dia tuh bisa langsung menuju ke tempat Ehid bersama dengan partinya. Fred di sini tuh pakai cahaya untuk menutupi penglihatan dan dia juga ngeluarin kekuatan Void Fissure. Nagumo di sini tuh langsung menembakkan 2 tembakan untuk melemahkan gelombang kejut yang keluar dari skill Void Fissure.
Gak lama cahaya Fred memudar dan Nagumo ini melihat ada sekitar 2000 pasukan monster milik Fred. Monster-monster itu terlihat jauh lebih kuat daripada monster sebelumnya. Saat ini Nagumo juga terlihat seperti terkurung di dalam cahaya berwarna emas. Fred ngasih tahu cahaya itu adalah cahaya yang bakal menteleport Nagumo langsung untuk menuju ke tempat Yue, yang tentunya tubuh Yue yang dikendaliin sama Ehit. Nagumo di sini tuh mau gagalin teleport tersebut dan dia tuh mau ngalahin Fred. Tapi di sini Sea dan Tio tuh ngasih tahu sebaiknya Nagumo tuh pergi duluan untuk menuju ke tempat Dewa Ehit. Sea dan Tio ngasih tahu kalau mereka lah yang bakal mengatasi Fred. Melihat tekad yang kuat, Nagumo di sini ngasih tahu partinya untuk gak menahan diri. Jadi partinya tuh harus pakai kekuatan penuh untuk melawan Fred Bagua. Sea dan Tio saat ini tersenyum dan tentunya mereka tuh akan memenuhi permintaan Nagumo itu. Di sini Fred tuh selalu menghina Nagumo dan partinya. Fred ini sangat yakin kalau dia dan Ehit jauh lebih kuat daripada Nagumo dan partinya. Ketika Nagumo udah pergi, saat ini semua monster Fred langsung menyerang ke arah Tio dan Sea, tentunya dengan serangan jarak jauh. Selain itu Fred juga menembaki Sea dan Tio pakai bulu-bulu miliknya. Sea ngeluarin bola besar berwarna merah dan dia memukulnya seperti meriam, dan bola itu menghantam badai serangan yang mengarah kepada dia. Sea juga saat ini tuh langsung sembunyi ke lubang yang udah dia buat. Di sisi lain, Tio tuh saat ini gak menghindar walaupun dibakar sama api. Tio bisa dibilang adalah anti api, makanya dia tuh gak masalah kalau diserang sama serangan api. Tio mulai balas menyerang pakai laser hitam yang muncul dari jarinya. Sedangkan Sea tuh menghabisi musuh pakai bola merah yang saat ini dirantai. Jadi Sea tuh memutar-mutar rantainya sampai akhirnya kena musuh. Sea juga saat ini tuh dengan mudah menghindari setiap serangan yang diarahkan kepada dia. Sea tuh bisa melihat masa depan beberapa detik ke depan. Saat ini Tio tuh dibanjiri sama serangan nafas para naga Fred, yaitu cahaya Aurora. Tio ini terkena serangan tersebut, tapi bagi Tio hal itu nggak sakit. Saat ini terlihat tubuh Tio dipenuhi sama sisik naga. Jadi berkat sihir kuno, Tio bisa merubah tubuhnya menjadi naga berbentuk manusia. Tio pun ngeluarin nafas naganya yang berwarna hitam, dan nafas itu mulai menjatuhkan naga-naga milik Fred. Selain itu, Tio juga berputar sehingga nafas itu mengenai beberapa monster yang ada. Fred di sini tuh mulai kesal dan dia tuh mulai bergerak bersama Uranus. Uranus di sini tuh ngeluarin raungan yang sangat keras dan dia tuh menciptakan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Tio dan Sea tentunya juga telinga mereka tuh ngerasain dampak dari raungan tersebut. Tio pun terpental ke tanah dan tanah itu mulai membentuk seperti kawah karena hantaman Tio yang terjatuh. Uranus dari atas langsung menyerang lagi pakai serangan petir putih. Dan terciptalah lubang yang sangat besar dan Tio tuh jatuh ke sana. Sea di sini teriak dan dia mencoba menghubungi Tio pakai telepati, tapi ternyata nggak ada respon. Sea tuh di sini sangat marah dan dia tuh mau balas menyerang. Tapi sebelum menyerang, Sea tuh ngerasain kalau daerah di sekitarnya tuh mulai seperti terpelintir dan Sea pun akhirnya berputar di udara. 4 pedang langsung menyerempet tangan dan kaki dari Sea. Darah menyembur keluar karena Sea tuh tertebas. Sea terus dibombardir sama serangan yang tajam. Sea juga saat ini tuh memakai senjata bola rantainya untuk memblokir serangan-serangan tersebut. Gak lama, Sea pun akhirnya dibuat terbang dan dia tuh melihat ada 5 utusan para dewa. Lima utusan di sini tuh memperkenalkan diri mereka. Intinya 5 utusan itu adalah 5 utusan terkuat milik Dewa Ehit. Jadi mereka tuh adalah urutan 5 sampai 1.
Nah, Seiya tuh terus digempur sama serangan para utusan. Gak lama, ada banyak laser hitam yang mengarah kepada para utusan. Tio juga mulai pakai cambuk hitamnya untuk nyelamatin Seiya dari para utusan. Seiya di sini senang karena Tio tuh berhasil selamat. Fred di sini tuh terlihat agak senang karena Tio masih hidup. Dengan gitu, Fred tuh bisa melihat Tio mati tersiksa karena serangan Uranus yang sebelumnya. Tio di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal terluka karena serangan sebelumnya. Fred di sini tersenyum dan dia menyuruh Tio untuk berhenti berakting sok kuat. Fred tuh tahu kalau Tio tuh pasti sangat kesakitan karena luka dari serangan Uranus tuh nggak bisa disembuhin pakai sihir penyembuhan. Tio ngasih tahu kalau Nagumo tuh udah berkali-kali melihat serangan nafas Uranus. Jadi Nagumo udah menciptakan sesuatu yang bisa menangkal debuff penyembuhan atau lebih tepatnya serangan Uranus. Makanya saat ini Tio tuh nggak ngerasain sakit sama sekali walaupun diserang sama serangan Uranus. Mendengar penjelasan itu, wajah Fred di sini jadi kesal. Seiya dan Tio juga saat ini tuh tersenyum dan mereka tuh mulai mau serius. Aura mana biru pucat saat ini mengelilingi tubuh Seiya, sedangkan Tio tuh saat ini memanggil ratusan naga berwarna hitam. Naga-naga milik Tio ini udah dipasangin senjata dan artefak milik Nagumo. Pertarungan ronde kedua pun dimulai. Langit-langit saat ini mulai dipenuhi laser hitam dan cahaya aurora. Para naga saat ini tuh saling ngeluarin nafas mereka masing-masing. Seiya juga mulai menyerang pakai senjata bola rantainya dan dia tuh mengarahkannya ke arah 5 utusan. Tapi ternyata 5 utusan itu punya gerakan yang sangat cepat, seolah-olah mereka tuh teleportasi. Hurt saat ini mulai pakai kedua pedang Claymore miliknya untuk menebas tubuh Seiya. Tapi sayangnya Seiya ini menahan pakai palunya. Senjata Seiya dan senjata Hurt akhirnya saling beradu. Di sisi lain, Tio diserang sama nafas Uranus dan juga 2 utusan. Sedangkan di sisi lain Seiya tuh saat ini dikelilingi sama 3 utusan. Seiya tuh saat ini kesulitan mengikuti pergerakan super cepat dari para utusan Dewa Ehit. Tapi walaupun gitu, Seiya bisa melihat gerakan-gerakan itu melalui penglihatan masa depan miliknya. Jadi walaupun penglihatan biasa nggak bisa melihat gerakan-gerakan itu, penglihatan masa depan Seiya tuh ternyata bisa membaca setiap gerakan para utusan. Seiya saat ini terus digempur sama 3 utusan terkuat dewa. Dan saat ini, ketika di tengah pertarungan, Seiya ini berpikir tentang gimana cara dia untuk ngalahin musuh yang statistiknya tuh jauh lebih kuat daripada Seiya. Karena terus digempur, Seiya juga saat ini tuh mulai pakai senjatanya untuk menembakkan peluru peledak. Seiya juga masih pakai senjata bola rantainya dan itu berhasil mengenai perut Vierte dan membuat Vierte jadi terbang. Zuet di sini tuh langsung terbang ke arah Seiya dan dia mulai menembaki Seiya pakai cahaya disintegrasi dan tentunya dia juga pakai bulu-bulu di sayapnya. Seiya saat ini memblokir beberapa serangan pakai senjatanya. Tapi karena banyak, serangan itu nggak sepenuhnya keblokir. Ada juga yang udah mulai mengenai tubuh Seiya. Seiya tuh langsung menghindari serangan-serangan yang gak sempat dia blokir. Para utusan saat ini tuh terlihat sangat kesal karena luka-luka Seiya tuh disembuhkan sama Tio. Padahal Tio tuh saat ini lagi bertarung sama yang lainnya. Di sisi lain, Vierte yang lagi bertarung melawan Tio. Saat ini dia tuh langsung menyerang Seiya pakai sihir disintegrasi. Tapi serangan-serangan itu langsung diblokir sama tubuh dari Tio. Bisa dibilang serangan itu agak sakit, tapi Tio tetap menahannya. Dan dia tuh melindungi Seiya dari serangan tersebut. Pertarungan sengit saat ini masih terus berlanjut. Seiya dan Tio ini punya kerjasama yang baik. Bahkan tanpa berkomunikasi keduanya tuh udah saling paham satu dengan yang lainnya. Hal itu membuat Fred saat ini jadi kesal karena dia tuh menjadi kesulitan dalam menyerang keduanya.
Sea dan Tio saat ini tuh masih digempur sama serangan cahaya dan bulu-bulu para utusan dewa. Sea juga mulai balas menyerang pakai bola rantai, dan Tio juga mulai menyerang pakai cambuk miliknya. Bahkan cambuk itu berhasil melukai dada Fred, dan Fred tuh jadi agak melemah karena cambukan tersebut. Para utusan pun berhenti menyerang, dan mereka tuh menuju ke tempat Fred yang saat ini tuh hampir jatuh ke tanah karena dicambuk sama Tio. Fred saat ini juga masih melihat pertarungan naga Tio melawan naga miliknya. Fred ini sangat yakin kalau naganya tuh bisa mengatasi naga Tio. Tapi ternyata ketika dia melihatnya, naga Fred yang jumlahnya sangat banyak, mereka mulai dijatuhkan satu demi satu sama naga milik Tio. Fred saat ini tuh sangat terkejut karena naganya tuh bisa dikalahkan. Fred juga di sini kesal karena artefak Nagumo tuh dipakai sama naga-naga milik Tio. Karena hal itulah naga-naga miliknya menjadi kesulitan. Hers di sini ngasih saran kalau mereka tuh sebaiknya memisahkan Tio dan Sea. Jadi Tio dan Sea ini nggak boleh bertarung di tempat yang sama, karena itu bakal membuat mereka kerepotan. Makanya lebih baik kalau Tio dan Sea dipisahkan. Sea dan Tio ini tahu kalau musuh tuh berencana untuk memisahkan keduanya, dan itu membuat keduanya tersenyum. Bagi keduanya, jika mereka dipisah, itu artinya mereka tuh bisa ngeluarin full power, jadi tanpa harus mengkhawatirkan kondisi yang lainnya. Singkatnya, Sea tuh bertarung melawan para utusan, dan Tio tuh bertarung melawan Fred dan Uranos. Saat ini tubuh Tio dikelilingi sama mana berwarna hitam. Uranos mulai menembaki nafasnya kepada Tio. Tapi di depan Uranos tiba-tiba muncul portal. Portal lain juga saat ini mulai muncul di atas kepala Tio. Jadi serangan Uranos ini berpindah melalui portal di atas kepala Tio. Untungnya Tio ini cepat sadar dan dia tuh langsung bisa menghindari serangan tersebut. Fred juga saat ini tuh ngeluarin sihir kuno yang udah dia siapin. Muncullah ledakan besar yang membentuk lingkaran. Ledakan itu menjatuhkan dan melukai hampir semua naga Tio. Walaupun gitu, ledakan itu juga mempengaruhi pasukan Fred. Tio terkejut karena Fred tuh gak pandang bulu melihat sekutu maupun musuh. Fred bilang bagi dia, selama bisa membunuh parti Nagumo, dia tuh gak peduli sama nyawa binatang-binatangnya yang dia miliki saat ini. Tio pun saat ini pakai mana hitamnya, dan mana itu mulai menyebar ke seluruh naga miliknya. Naga-naga milik Tio disembuhkan dan bahkan dibangkitin lagi dari kematian. Naga-naga Tio ini semakin meraung dan semakin bersemangat ketika tahu kalau mereka tuh bisa dibangkitkan kembali. Fred yang tadinya sombong, ketika melihat itu, dia tuh saat ini menjadi sangat terkejut. Tio juga saat ini tuh mulai mencabuk monster Cerberus milik Fred, dan atas perintah dari Ratu Naga, Cerberus itu pun berubah menjadi naga hitam. Fred lagi-lagi terkejut sama kekuatan gila milik Tio. Tio masih terus memakai cambuknya untuk merubah monster-monster Fred menjadi monster miliknya. Saat ini Sea direndahkan sama 5 utusan dewa yang terkuat. Para utusan ngasih tahu kalau sebaiknya Sea menyerah dan Sea tuh harusnya bersujud di hadapan mereka. Para utusan tuh yakin kalau mereka tuh jauh lebih kuat. Para utusan saat ini tuh ngeluarin sihir disintegrasi ke arah Sea. Sea mengayunkan senjatanya dan terjadilah gelombang kejut yang sangat luar biasa. Dan itu menghilangkan semua serangan yang diarahkan kepada Sea. Sea di sini juga terlihat sangat marah. Alasannya karena para utusan tuh mencoba untuk memasang sihir pengendali pikiran, yang tujuannya tuh supaya mental Sea jadi goyah dan akhirnya Sea tuh menyerah. Sea menyadari hal itu dan dia menggigit bibirnya supaya nggak kena pengendali. Di sini terlihat kalau para utusan masih terus meremehkan dan merendahkan Sea.
Saya juga saat ini tuh melihat kalau para utusan ini menggunakan mana milik Yue. Mana mereka tuh berwarna keemasan dan udah jelas itu adalah mana milik Yue. Saya di sini tuh sangat marah karena para utusan tuh menggunakan mana milik sahabatnya. Oh ya, walaupun saya sangat marah, saya tuh udah diajarin sama Yue untuk jangan sampai kebawa emosi, apalagi ketika bertarung. Dan saya tuh saat ini masih terus mengingat nasihat tersebut. Di sisi lain, para utusan juga marah ketika saya ngomong kalau mereka tuh pakai mana milik Yue. Para utusan tegasin kalau mereka tuh memakai mana milik Ehid. Para utusan tegasin kalau Yue tuh saat ini udah gak ada di dunia dan tubuhnya tuh sekarang dipakai Dewa Ehid. Saya tegasin, dewa dan para bawahannya tuh gak bakal ada masa depan untuk mereka tetap hidup. Para utusan di sini kesal sama omong kosong dari saya. Saya saat ini menggunakan penguatan level 5. Mana biru keluar deras dari tubuh saya dan mana itu menjulang ke langit. Para utusan terkejut karena ternyata saya ini masih bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Saya saat ini bergerak sangat cepat dan para utusan mulai mengepung saya dan mereka juga mulai menembaki saya. Gak lama saya pakai penguatan level 6 dan itu memblokir semua serangan-serangan yang diarahkan kepada saya. Saya juga pakai palunya untuk menghancurkan senjata Claymore milik Zweid. 3 utusan lain mulai menembaki saya pakai bulu-bulu di sayap, pakai senjata Claymore dan juga pakai tembakan disintegrasi. Saya saat ini menutup matanya dan kemudian semua serangan itu meleset tanpa saya harus bergerak. Para utusan di sini terkejut karena semua serangan mereka tiba-tiba meleset. Jadi saya ini pakai kekuatan yang namanya Half Teleport. Dengan kekuatan itu saya tuh bisa menteleport setengah tubuhnya. Jadi bisa dibilang ketika teleport tubuh saya tuh masih meninggalkan jejak. Atau bisa dibilang tubuh saya tuh ada yang transparan. Nah, para utusan itu menyerang tubuh transparan dari saya, sedangkan tubuh asli saya udah berteleport. Saya juga saat ini tuh pakai penguatan level 7. Saya langsung membawa Zweid terbang ke atas dan dia tuh langsung membanting kepala Zweid ke batu. Setelah itu kepala Zweid dibanting lagi ke tanah. Setelah itu saya menginjak kepala Zweid. Saya juga nembakin ledakan ke arah para utusan yang lainnya. Saya saat ini pakai palu yang beratnya 100 ton dan dia langsung menghantamkan palu itu ke tubuh dari Zweid. Zweid saat ini tuh mencoba melindungi diri pakai sayap di tubuhnya, tapi ternyata nggak bisa karena kekuatan palu saya sangat gila. Zweid di sini terkena telak dan tubuhnya terkoyak. Para utusan lain terlihat terkejut ketika mengetahui saya tuh bisa menghancurkan Zweid. Dan mereka tuh saat ini mulai menyerang saya lagi pakai serangan disintegrasi. Mereka tuh mau segera menghabisi saya dan membungkam saya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.